Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa di like, comment, and share ya. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Jika nilai F statistik lebih kecil dibanding F tabel, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dibanding F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kedua, berdasarkan probabilitas. Jika nilai prob F statistik lebih besar dibanding 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai prob F statistik lebih kecil dibanding 0,05, maka HA yang diterima. Artinya, variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. F tabel dengan simbol K yang diartikan sebagai jumlah variabel yang diteliti, lalu simbol N yang diartikan jumlah data yang sedang diteliti. Di F1 dengan rumus K dikurang 1. Dalam kasus ini 6 variabel dikurang 1 sama dengan 5. Lalu di F2 dengan rumus N dikurang K. Dengan data yang diteliti sebanyak 45 dikurangi variabel yang sedang diteliti 6 menjadi 39, sehingga menghasilkan F tabel sebesar 2,45583. Berikut merupakan hasil dari output CHEM, yaitu Common Effect Model. Dapat dilihat pada tabel, nilai F statistik sebesar 7,562400 lebih besar dibanding F tabel 2,45583, dan nilai prob F statistik sebesar 0,000048 lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA yang diterima. Dengan demikian, bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Adapun nilai dari R-square berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Berikut merupakan hasil output dari CHEM Common Effect Model. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 0,492267. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya, yaitu sebesar 50,8%, dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir ada hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. Jika nilai T statistik lebih kecil dibanding T tabel, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dibanding T tabel, maka HA yang diterima, artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y.
Yang kedua, berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai prob lebih besar dibanding 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai prob lebih kecil dibanding 0,05, maka HA yang diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. T tabel dengan tingkat sigma sebesar 5%, DF dengan rumus N dikurang K. Dalam kasus ini, 45 data yang sedang diteliti dikurang 6 variabel yang sedang diteliti, sama dengan 39, sehingga menghasilkan T tabel sebesar 2,02269. Masih dengan hasil output yang sama yaitu C. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, dari nilai ukuran perusahaan atau size. Jika kita lihat di tabel, nilai T statistik size lebih besar dibanding T tabel, yaitu 5,342578 dibandingkan dengan 2,02269, dan nilai prob sebesar 0,00000 lebih kecil dibanding 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan atau size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Lalu, nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR sebesar 0,069. Yang kedua, dari segi ROA, jika kita lihat di tabel, nilai T statistik ROA sebesar minus 0,89899 lebih kecil jika dibandingkan dengan T tabel sebesar 2,02269, dan nilai prob sebesar 0,3746 lebih besar dibanding 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga, dari segi DAR, jika kita lihat di tabel, T statistik DAR sebesar 1,407353 lebih kecil jika dibandingkan dengan T tabel 2,02269, dan nilai prob sebesar 0,1672 lebih besar dibanding 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang keempat, dari segi NPF. Jika kita lihat di tabel, nilai T statistik NPF sebesar 2,371637 lebih besar jika kita bandingkan dengan T tabel sebesar 2,02269, dan nilai prob sebesar 0,0227 lebih kecil jika kita bandingkan dengan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Lalu, nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF akan menurunkan nilai variabel ISR sebesar minus 1,907. Yang terakhir, dari segi sukuk, jika kita lihat di tabel, nilai T statistik sukuk sebesar 0,386405 lebih kecil jika kita bandingkan dengan T tabel sebesar 2,02269, dan nilai prob sebesar 0,7013 lebih besar jika kita bandingkan dengan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR.